Jadi fungsi akal atau akal dalam tradisi nenek moyang orang Sunda itu diibaratkan sayap pada burung. Jadi manusia ketika tidak menggunakan akalnya itu sama dengan burung tidak menggunakan sayapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibahas sekarang ini adalah konsep tentang akal. Jadi dalam tradisi pemikiran Sunda sebenarnya ada suatu konsep akal. Setidaknya ada 3 yang berkaitan dengan akal itu. Yang pertama itu berkaitan dengan akal dan perumpamaannya. Dan yang kedua, ketiga itu berkaitan dengan mencari nafkah. Yang akan dibahas adalah yang pertama, yaitu dalam suatu peribahasa yang berbunyi manuk hiber kujangjangna jalma hirup ku akalna, yang artinya burung terbang oleh sayapnya, manusia itu hidup dengan akalnya. Jadi dalam tradisi pemikiran nenek moyang orang Sunda atau tradisi klasik Sunda, bahwa masyarakat Sunda itu hidup itu dengan akalnya. Yang berkaitan dengan akal biasanya berkaitan dengan cara berpikir yang rasional. Jadi orang Sunda itu hidup dengan akalnya, yang berarti orang Sunda itu hidup dengan rasional. Jadi peribahasa ini sebenarnya dibuat semacam konsep akal yang universal dalam pandangan tradisi Sunda, dalam pandangan tradisi pemikiran Sunda. Jadi ini tidak bisa diganggu-gugat karena telah menjadi peribahasa yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, konsep akal ini dalam masyarakat Sunda itu diibaratkan dalam peribahasa pertamanya, manuk hiber kujangjangna, burung terbang oleh sayapnya. Jadi jangan langsung karena jalma hirup ku akalna atau manusia hidup dengan akalnya itu langsung berkesimpulan bahwa tidak beragama atau yang lainnya, olah-olah menyudutkan bahwa orang Sunda itu demikian. Karena itu dalam peribahasa ini konsep tentang akal itu digandeng dengan konsep burung terbang. Jadi bahwa burung terbang itu oleh sayapnya, manuk hiber kujangjangna. Jangjangnya itu sayap, manuk itu adalah burung. Jadi hiber itu adalah terbang. Jadi burung terbang oleh sayapnya. Supaya tidak melebar, makanya peribahasa ini satu sama lain itu saling mendukung. Jadi ketika berbicara konsep akal pada manusia atau masyarakat Sunda, itu ibarat seperti sayap pada burung. Jadi fungsi akal atau akal dalam tradisi nenek moyang orang Sunda itu diibaratkan sayap pada burung. Jadi manusia ketika tidak menggunakan akalnya itu sama dengan burung tidak menggunakan sayapnya. Mungkin paham di sini ya. Jadi intinya ketika manusia tidak menggunakan akalnya itu sama dengan burung tidak menggunakan sayapnya. Untuk menganalisa tentang fungsi akal di sini juga kita berbicara dulu tentang burung. Dalam tradisi Sunda itu akal itu fungsinya sama dengan sayap pada burung. Ketika sayapnya digunakan untuk terbang oleh burung, seperti burung elang lah, kita berbicara tentang burung elang. Jadi burung elang itu bisa terbang kemana-mana pada suatu lokasi yang lebih jauh. Yang pertama itu, jadi bisa melanglang buana ke tempat-tempat jauh. Karena bisa melanglang buana ke tempat-tempat jauh berarti daya jangkaunya itu kan sangat luas. Dan yang kedua, burung elang itu mempunyai suatu keahlian tertentu. Jadi burung elang itu melatih dirinya untuk membuat suatu keahlian. Pertama itu dia harus
bisa melihat target di tempat yang sangat jauh. Berarti dia mengembangkan suatu konsep atau matanya mungkin itu lebih tajam. Bisa membedakan suatu target dengan benda yang lainnya yang kecil di kejauhan. Jadi ketika sayapnya digunakan, maka elang itu atau burung-burung yang lainnya bisa mengetahui target di tempat yang jauh. Yang kedua, dia bisa detail. Jadi bisa detail membedakan suatu objek dengan objek yang lainnya. Jadi intinya pertama itu ketika manusia menggunakan akalnya itu akan mempunyai jangkauan yang sangat luas. Jadi pandangan yang sangat luas. Berarti manusia itu ketika menggunakan akalnya itu pertama itu daya pandangnya itu sangat luas. Ya. Kedua, dia punya keahlian untuk melihat sesuatu hal yang detail. Jadi ketika akal digunakan itu, maka orang-orang ini akan mempunyai suatu pengetahuan yang lebih detail. Di tempat kejauhan pun burung itu bisa membedakan antara target atau makanan buruan dengan benda-benda yang lainnya. Ketika burung terbang itu kan keahlian manuver terus mengangkut buruannya itu kan biasanya kalau burung elang itu bisa mengangkat lebih besar dari badannya sendiri atau berat badannya sendiri. Jadi sama dengan manusia ketika menggunakan akalnya itu sama, dia akan mempunyai suatu kekuatan yang sangat hebat yang melebihi kekuatan dirinya. Mungkin konsep ini bisa dikembangkan oleh kita semua. Jadi intinya dalam pemikiran tradisi Sunda itu akal itu sama dengan sayap pada burung. Jadi jangan didefinisikan kemana-mana. Dan bagaimana jika manusia itu tidak menggunakan akalnya? Ya sama dengan burung tidak menggunakan sayapnya. Jadi akan seperti bebek, ayam atau binatang-binatang piaraan lainnya. Sebenarnya secara naluri itu mempunyai suatu keahlian, itu bisa terbang dengan sayapnya itu. Jadi bisa terbang kemana-mana. Jadi tergantung orangnya atau tergantung jenis burungnya mau menggunakan sayap atau tidak. Jadi kalau orang itu tergantung orangnya mau menggunakan akal atau tidak itu tidak masalah. Itu tergantung orangnya. Cuma hasil akhirnya itu akan sangat berbeda. Yang pertama itu tentu ketika burung tidak menggunakan sayapnya akan jadi binatang ternak atau binatang peliharaan. Akan sangat ketergantungan. Jadi ketika jadi piaraan, jadi ayam itu kan dipiara, jadi akan ketergantungan, dia akan dikasih makan, tapi konsekuensinya akan dibeleh. Jadi sebenarnya seperti itu perumpamanya itu, ketika manusia tidak menggunakan akal itu gampang cara menaklukkannya itu. Ayam itu kan gampang cara menaklukkannya itu jangan diburu. Jadi jangan dikejar-kejar, dia akan lari. Tapi kasih makan. Bebek, ayam itu kasih makan. Atau yang lainnya kasih makan. Nanti akan datang sendiri. Ya. Cuma konsekuensinya itu dalam jangka 3 bulan atau 4 bulan atau maksimal lah 2 tahun itu akan dibeleh oleh pemiliknya. Demikian juga manusia. Jika manusia itu tidak menggunakan akalnya, itu ya tinggal ngasih makan aja, itu gampang untuk ditaklukkan. Intinya seperti itu. Jadi jangan dipakai kekerasan orang-orang yang tidak gunakan akal itu. Jadi akal itu sebenarnya berkaitan dengan pikiran. Nah, jadi produk dari akal itu sebenarnya pikiran. Nah, produk pikiran itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi ketika akal digunakan
untuk berpikir, maka akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi mengapa orang-orang yang tidak menggunakan ilmu pengetahuan sebagai dasar berpikirnya, itu akan mudah ditaklukkan. Harusnya kan manusia itu sudah diberikan suatu potensi yang luar biasa, yaitu tentang akal. Harusnya kita olah potensi yang sangat luar biasa itu, mengembangkan dirinya agar kita itu berpandangan yang lebih maju, lebih luas, dan kita nanti akan bisa berpikir lebih detail, melampaui apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri, akan di luar dugaan sebenarnya ketika orang-orang menggunakan konsep akal ini. Dan harus diingat bahwa manusia di dunia itu tidak semuanya baik. Jadi persaingan antar manusia itu akan selalu ada di tiap generasi, di tiap zaman. Jadi jangan kita berbaik sangka bahwa kita berbuat baik pun itu orang lain itu akan berbuat baik. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan menggunakan akal. Nah, kenapa masyarakat Sunda juga sekarang itu terbawa oleh suatu konsep-konsep yang kadang-kadang tidak masuk akal, ngabuntut muning, jadi mengikuti apa yang diikutinya. Potensi-potensi yang ada dalam dirinya itu tidak ada. Bahkan ketika berperan pun dia akan seperti suatu ungkapan jati kasilih kujunti. Jadi meskipun baik, hebat, konsep-konsep hebat, tapi kalau tidak berperan, itu akan seperti jati yang terhalangi oleh pohon junti. Jadi junti itu adalah pohon jati yang kerdil. Jadi ketika kebaikan setiap hari diungkapkan, gini harus gini, tapi kita tidak berperan, jadi tidak dominan, maka akan seperti jati kasilih kujunti. Jadi hanya terpinggirkan. Dan yang di depan itu adalah orang-orang yang kerdil. Intinya kita harus, karena potensi diri kita itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu adalah akal itu sangat hebat, maka kita gunakan. Terutama masyarakat Sunda karena punya doktrinnya itu loh. Konsep tahayul dan tidak masuk akal itu sebenarnya bukan konsep Sunda, karena tidak ada doktrin-doktrin yang berkaitan dengan itu. Itu hanya mengikuti dari daerah lain. Mulai sekarang tinggalkan yang gitu-gitu itu. Untuk apa? Akan memberatkan kita ke konsep masa depannya. Dan jangan takut bahwa dalam tradisi Sunda sendiri yang berkaitan dengan agama itu ada suatu ungkapan atau peribahasa yang berbunyi puhun disuhun sara dibawa. Jadi meskipun masyarakat Sunda itu pikirannya hebat, apa itu kan tradisi, jadi tetap dijunjung tinggi, tetapi yang jadi pegangan tetap agama. Jadi buhun disuhun sara dibawa itu artinya tradisi nenek moyang, tradisi pemikiran nenek moyang itu dijunjung tinggi, tetapi tetap pegangannya itu agama. Jadi sara itu kan artinya syariah Islam, yang berkaitan dengan Islam. Jadi arti dari buhun disuhun sara dibawa itu kan tradisi nenek moyang itu dijunjung tinggi, termasuk konsep akal ini dijunjung tinggi, setinggi-tingginya, tetapi tetap harus berpegangan pada syara, yaitu syariat Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.